era digital saat ini, perkembangan teknologi tentunya telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. UMKM di Indonesia, khususnya di kota Surabaya, menghadapi beberapa tantangan dalam mengadopsi sistem pembayaran digital. Beberapa tantangan utama yang dihadapi UMKM di Surabaya dalam mengadopsi sistem pembayaran digital antara lain banyaknya pelaku UMKM yang kurang memahami cara menggunakan teknologi digital dan sistem pembayaran elektronik. Adopsi sistem pembayaran elektronik QRIS mendukung visi SDGs dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Poin ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong UMKM menggunakan metode pembayaran digital QRIS, kegiatan ini tidak hanya memperkuat sektor ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Referensi untuk relevansi ketahanan nasional dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa ketahanan ekonomi merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional. Proyek ini sesuai dengan implementasi Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan pentingnya distribusi manfaat teknologi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM. Kelompok kami melakukan 3 tahapan dalam proyek kebangsaan ini. Yang pertama, sosialisasi untuk mengetahui bagaimana bisnis lebih mudah memakai QRIS. Lalu yang kedua, wawancara terhadap UMKM. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, pendampingan dan pembinaan UMKM. Bisnis mudah, pakai QRIS aja. QRIS sendiri sangat membantu para UMKM di Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran. QRIS sendiri bisa dijadikan media transfer, setor tunai, dan tarik tunai. Manfaat dari QRIS sendiri, yang pertama, menjadikan waktu efisien. Lalu yang kedua, pembayaran beragam bisa dilakukan dari bank manapun tanpa dipungut biaya admin. Lalu yang ketiga, mencegah uang palsu. Kelompok kami melakukan beberapa kampanye kepada UMKM di sekitar Mulyorejo Tengah tentang cara menggunakan QRIS dan manfaat memakai QRIS. Selamat pagi, Bu. Di sini kami akan menjelaskan proyek dari PDB kami. Di sini itu kami mengangkat proyek menggunakan QRIS itu sebagai digitalisasi pembayaran. Nah, slogan kami adalah bisnis mudah, pakai QRIS aja. Nah, tujuannya QRIS itu adalah untuk transfer, setor tunai, tarik tunai juga bisa. Lalu kelebihannya dari QRIS sendiri itu juga ada banyak sebenarnya, tapi kita ngambil beberapa aja, yaitu efisien. Tentunya kayak ibunya nggak usah ngolek-ngolek cari kembalian atau uangnya kayak, Mbak ada uang kecil nggak gitu kan, nggak usah. Jadi langsung scan aja gitu. Terus pembayarannya pun beragam, jadi kita bisa lewat aplikasi pembayaran dari mana aja. Lalu yang terakhir ini yang paling penting adalah mencegah adanya uang palsu gitu kan. Karena kalau misalnya QRIS kan kita udah tahu gitu, masuk langsung ke rekening kita. Tapi kalau misalnya tunai itu bisa terindikasi bahwa itu dapat menjadi uang palsu gitu. Gitu. Kira-kira Ibu mau bikin QRIS nggak? Nah, oke, makasih Bu. Nah, sekarang kita beralih kepada gang selanjutnya. Pak, permisi Pak, sebelumnya udah menggunakan QRIS atau belum Pak? Belum. Nah, kalau bisa nanti waktu transaksi penjualan itu pakai QRIS Pak. Kenapa pakai QRIS? Soalnya yang pertama bisa transfer, bisa store tunai sama tarik tunai. Dan kalaupun pakai QRIS nanti, jadi nggak perlu pakai kembalian, tinggal transfer langsung terus masuk ke bank Bapak, masuk ke rekening Bapak. Nah, untuk tujuan dari penggunaan QRIS ini agar lebih efisien dan pembayarannya beragam, mencegahnya uang palsu Pak. Dan mencegah dan nantinya bakalan ada pembukuan secara elektronik Pak, dan otomatis di bank Pak, seperti itu. Jadi gimana Pak, minat Pak pakai QRIS? Ya gampang, insyaallah. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak.